Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Hobi Moto. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ya, masih kaitannya dengan drone, yaitu DJI Avata 1 ya. Jadi permasalahan DJI Avata 1 ketika sudah dikonvert menjadi Axis Flying 3.5. Nah, permasalahannya itu adalah si gambar atau video yang dihasilkan itu di saat terbang normal ya. Di saat terbang normal gini, dalam mode normal biasanya dia nggak terlalu nukik ya. Itu propeller guard yang di sini nih. Ini kan kebetulan saya copot nih. Itu propeller guardnya masuk ke dalam video nih. Jadi kalau kameranya agak ke depan lurus, dia ada di dalam video kita nih, si propeller guardnya ini. Nah, itu sangat mengganggu ya. Nah, makanya DJI Avata 1 saya ini sudah dirubah nih dari kondisi aslinya. Jadi ini aslinya kamera ini adanya di dalam nih. Jadi masuk ke dalam frame yang ini. Frame yang di atas ini itu melindungi kamera, dia masuk di dalam. Nah, jadi propeller guard yang di depan sini itu karena dia lebih besar, jadi masuk ke dalam video. Nah, yang punya saya ini sudah dirubah nih, lebih maju. Dia keluar dari frame ini. Dia keluar dari frame, dia lebih maju ke depan. Nah, itu caranya gimana tuh? Nah, caranya sebenarnya gampang ya. Jadi awalnya tuh karena saya sudah terakit seperti ini, sudah terakit menjadi Axis Flying, males tuh buka lagi karet yang ini nih. Ini karet yang ini nih, karena masangnya itu kalau kurang hati-hati dia bisa putus karetnya tuh ya, dan agak susah juga, harus pakai benang nih masangnya. Nah, makanya saya berpikir ya, gimana caranya kita rubah si kamera ini maju tapi tidak perlu melepas dari bracket aslinya nih yang bentuknya kayak cagak gini. Nah, ini bracket aslinya nggak perlu dilepas. Saya cukup pasang carbon plate. Yang ini kan ada carbon plate-nya ya. Nih, ini ada carbon plate-nya nih. Ini bentuknya huruf apa nih? U gini. Ya, ini itu dipasang aja di bawah. Ya, barangnya itu seperti ini nih. Nah, carbon plate ini bikinnya handmade ya. Ini bikinnya handmade. Itu untuk melobanginya itu pakai bor 1,5 mili. Motongnya ini pakai gerinda, dan ada juga yang pakai gergaji besi. Jadi ini handmade nih. Tebalnya 2 mili ya, 2 mili. Untuk memposisikannya itu kita tempel aja dulu pakai apa nih, paper tip atau lakban kertas ya. Kemudian kita garis menurut ukurannya. Nah, nanti kita bornya ngikutin garis yang udah kita tandain gitu. Nah, selanjutnya ukurannya ini dari mana nih? Kita tahu nih ukurannya ini, jarak titiknya, jarak titik kiri kanan, dan titik yang kita rubah ke depan itu. Kalau kita ukur langsung dari sini, dari aslinya bawaannya, mungkin juga bisa sih, cuma agak repot ya. Ya harus punya kaliper sih. Sebenarnya ya mudah aja sih, cuma tinggal pakai kaliper atau alat ukur garisan gitu. Kalau lebih enak lagi pakai kaliper biar presisi ya. Nah, caranya saya coba cari di Google Search ya. Ini tuh namanya vibration gimbal ya, atau apa namanya, bracket vibration gimbal. Nah, dari situ saya dapat tuh file STL-nya tuh, atau file 3 dimensinya yang bentuknya STL ya, biasanya itu buat 3D printer. Nah, dari situ kita olah lagi. Kalau sudah dapat 3 dimensi gambar tuh kan dapat tuh ukurannya. Nah, dari situ saya olah lagi, modifikasi sehingga kita bisa dapat bentuk baru, atau mau bentuk yang seperti ini sama persis juga bisa. Jadi kita cuma ambil jarak titiknya aja.
ngikutin yang ada di gambar yang kita download sebelumnya. Ya, jadi itu caranya tuh. Jadi cara satu-satunya kita harus dapetin dimensi atau ukuran titik dari bracket yang aslinya. Itu kalaupun kita nggak ngukur ini, kita dapat dari gambar yang ada di internet ya. Jadi gambar-gambar yang orang upload dalam bentuk file 3 dimensi gitu ya. Kalau ada gambar drawing atau 2 dimensinya dengan ukuran, kalau ada sih enak ya, tapi kayaknya sih nggak ada. Saya udah cari-cari nggak ada. Jadi dari gambar 3 dimensi aja nanti kita cek jarak titiknya, atau kita mau rubah bentuk juga bisa. Nah, dari hasil pencarian saya di internet ya, di Google Search, itu ketemu website ini ya, ini dari thingiverse.com. Nah, nanti linknya saya kasih di bawah di deskripsi ya. Dia akan ada gambar ini. Nah, ini barangnya nih. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bisa juga kita cek ya ini. Ini barangnya damper aslinya si DJI Avata 1 ya. Nah, itu kita tinggal download aja nih. Kita tinggal download, link downloadnya ini. Ini kalau udah kita download nih, klik. Nah, ini downloading ya. Nah, ini download ya. Tuh. Ini filenya bentuknya .stl ya. Jadi ini file 3 dimensi yang biasa untuk kita transfer ke 3D printer. Nah, setelah kita download nih file yang tadi yang dalam bentuk STL tuh, kita buka di aplikasi pengolahan 3D data ya, atau apa namanya, 3D design ya. Itu teman-teman bisa pakai apa saja lah yang biasa teman pakai, tapi ini yang penting bisa kita tahu titiknya nih. Jadi kita bisa ikutin bentuknya sesuai aslinya. Nah, di sini kita bentuk gini gitu. Nah, ini yang ini merah ini file yang tadi kita downloadnya. Jadi ukurannya pasti pas ya, pasti pas. Jadi kita enak nih. Kalau mau modifikasi juga bisa sih. Nih, kalau mau modifikasi saya sudah buatkan nih buat teman-teman nih yang mau membuat desain baru dengan 3D printer. Saya udah buatkan filenya sebentar. Nah, ini nih. Nah, ini desainnya baru ya. Jadi ada tambahan ini nih di bawahnya nih. Jadi udah maju, dan ini posisinya udah tinggal plug aja, tinggal pasang di drone DJI Avata 1-nya. Jadi ini udah mirip ke titik untuk rubbernya itu udah sama dengan aslinya, hanya ditambahkan bagian yang majunya ini gitu. Ini nanti saya sertakan juga link file 3 dimensinya ya di deskripsi. Mungkin yang mau cetak pakai 3D printer ya bisa pakai file ini ya. Kemudian saya juga buat untuk yang mau membuat bentuk seperti ini, tapi bukan untuk 3D printer ya. Ini untuk carbon plate. Nah, ini untuk carbon plate. Jadi dia hanya tebal 2 mili, flat aja ya, rata ya. Jadi ini tuh kalau yang mau carbon plate-nya tuh dimasining CNC gitu ya. Jadi ini sudah ada nih gambar 3D-nya gitu. Kalau yang tadi, yang ini untuk yang mau manual, ini bisa yang mau manual karena bentuknya hanya kotak ya, nggak rumit seperti yang saya bikin, yang sudah saya pasang di drone saya. Nah, ini dengan carbon plate juga, tapi bisa dengan manual. Kalau yang ini saya bikin khusus untuk 3D printer ya. Jadi nanti
Ini bagian yang terlihat di depan ini bagian bawah ya, bagian atasnya ini. Nah ini nanti kameranya pasangnya di sini, jadi ini menghadap ke atas nanti dipasangnya. Ya, yang ini bagian bawahnya, gitu. Jadi semua gambar ini nanti saya sertakan di deskripsi ya, linknya saya kasih juga untuk ukurannya yang ini ukurannya juga udah saya buatkan dalam bentuk PDF, jadi tinggal ikuti ukurannya karena harus ada gambar PDF-nya ya buat bikin manual. Selanjutnya kalau bracketnya sudah kita buat dan sudah siap dipasang, yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah bagian ini ya. Nah ini nih, bisa kelihatan nggak? Nah ini dicoak nih. Ini bagian frame yang ini dicoak pakai cutter ya. Ini pakai cutter. Nah, ya pakai alat lain mungkin bisa ya, yang gimana teman-teman semua enaknya aja. Kalau ini saya pakai cutter, sebenarnya nggak terlalu keras sih bahannya ini. Gitu. Nah ini dicoak. Terus di bagian frame axis flying yang bahannya dari karbon, yang bawah ini juga ikut dicoak nih. Nih jadi dari sini coak atas, nah ke bawah sini ada tonjolan nih, sebenarnya aslinya ada tonjolan. Yang bahannya karbon plate ini, karbon fiber ini ada tonjolan, itu dipotong juga tonjolan kecil yang mungkin sebelumnya dari axis flying tujuannya untuk melindungi si kamera ya, si kamera. Nah tapi itu kalau kita pasang nanti bracketnya yang baru, memang tidak menyentuh langsung, tapi ketika dia getar gitu, ada goyangan, dia akan mentok kena tangkainya kamera, kena kakinya, maksudnya kakinya kamera. Jadi dari atas ini dicoak sampai ke bawah, sampai ke yang frame utamanya si axis flying ini, frame utamanya ini nanti dipotong ujungnya. Nah selanjutnya itu untuk merakit karbon plate-nya, kalau sudah jadi ya, kita pasang di bracket bawahnya DJI Avata 1 itu pakai 2 baut nih, 1 ini 2. Nah ini bautnya nih baut 1 mili, baut 1 mili kita pasang berikut murnya ya. Nah masuknya ke lubang yang ada di dudukan lama, jadi lubang bekas kamera. Nah masuknya di situ. Nah seperti ini, bautnya seperti ini ya. Ini beli di online shopping, di Tokopedia juga ada. Ini baut 1 mili, dia lengkap, ada murnya nih. Ya demikian sharing dan tipsnya dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa membuat yang lebih baik lagi dari yang saya buat. Dan bila ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ya, untuk kemajuan di Hobi Moto Channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.